batas yang nentuin diri lo, prinsip dong berarti jatuhnya, Betul. ya kan? Kalau lu nggak berprinsip, menurut gue, ya hidup lo jalannya kesana kemari gitu loh. Lo boleh banget bebas mengkritik siapapun, lo bebas untuk berpendapat tentang apapun, tapi dengan attitude. Nah, menurut lo nih, orang-orang dan masyarakat di Indonesia tuh sudah merdeka belum? Menurut gue, dan in my humble opinion aja sih ini, karena menurut gue kalau bilang mau merdeka, mulai dari segi finansial enggak. Segi finansial enggak sama sekali, dari segi ekonomi enggak. Terus kalau misalnya mau dari segi kesehatan, kita aja orang Indo mau berobatan dikit-dikit ke Penang, dikit-dikit ke Jepang, dikit-dikit ke Singapura. Kayak emang ada apa dengan tenaga kesehatan kita di Indonesia? Boleh dong dipertanyakan, ya kan? "17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka." Sekali lagi dong. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Ini berasa enggak, Membela negara tahu nggak? Indonesia. Tau nggak, vibes-nya udah langsung yang panas-panas kayak nyanyi ya tetap sedia gitu. Membela Tapi negara seneng ya, kita. kita udah umur-umur tamat sekolah Parah ya. gitu, nggak ngerasain lagi pacaran-panasan ya, unless kalian lanjut sekolahnya yang ke tetap upacara. Tapi gue jujur aja, gue upacara tuh jarang. Jadi cuma SD iya? doang. Gue SD upacara pasti setiap hari Senin. Pas SMP gue upacara setiap tanggal 17 doang. Oh, gue SMA sih hampir 2 tahun gue full nggak upacara karena gue sakit. Serius. Iya, terus sekarang gue di Unpar, posisinya tahun 2019 masuk, itu sekali doang upacara, tapi kan nggak wajib ikut kan semuanya, cuman beberapa doang gitu kalau nggak salah setahu gue. Terus 2020 COVID, 2021 Iya ya, COVID, benar. masih 2022, ya sekarang. Upacaranya Zoom nggak? Nggak ada, setahu gue nggak ada upacara ya kebetulan. Selama ini yang gue perhatiin kayaknya nggak ada deh, atau gue terlalu apatis, gue nggak paham. Oke. Hari kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Hari Umur ini kita berapa mau sih? bahas apa sih? 77 ya? Ya 77. Kata gue sih menariknya ya, karena kita bakal bahas kemerdekaan, kan nggak selamanya kemerdekaan itu konteksnya sebuah negara ya, Betul. ataupun sebuah kebebasan dari perbudakan gitu loh. Betul. Tapi kadang-kadang tuh kita butuh membahas tentang kemerdekaan diri sendiri. Betul. Betul mulu. Versi- Kayak Upin Ipin dah ya. Ayam goreng. Tapi kita akan ngebahas tentang apa sih versi kemerdekaan buat diri kita sendiri. Sebagai perempuan, sebagai Kai, sebagai Mila. Oke. Kita pokoknya fokusnya sebenarnya apa sih kemerdekaan versi menurut diri lo sendiri. Gitu kan. Mulai dari Mila deh. Karena menurut gue kemerdekaan tuh kan lumayan gede ya konteksnya ya. Oh, gede mulu konteksnya, sebenarnya emang nggak bisa ngejelasin gitu. Kalau kata gue kan kemerdekaan tuh berarti lu bebas ya, bebas dalam artian kayak mengekspresikan diri. Kalau menurut gue kebebasan untuk kebebasan dong, lebih kayak ke mulai dari opini lo gitu, terus kebebasan berpakaian, maksud gue tahu tempat ya tapi berpakaiannya gitu, kayak tanpa ada judgement gitu. Kayak misalkan gue pakai baju kayak gini ke kampus, nggak ada yang ngejudge gue, nabrak banget warna lo, mohon maaf gue dari instansinya TNI kemerdekaannya, jadi pakai hijau atasnya, bawahnya merah, nih putih tuh. Terus apa lagi ya, menurut gue berpikir karena salah satu senjata paling mematikan di dunia itu sebenarnya otak-otak orang pintar gitu. Jadi kalau misalkan ya orang-orang punya pemikiran tapi dibatasi untuk berpikir ataupun dikotak-kotakan, itu udah melanggar hak mereka sih. Pasal 1 ayat 1 kalau nggak salah. Kebebasan untuk berpikir. Nah, hukum ya. Enggak, gue administrasi publik kebetulan. Tapi gue yang buat tapi itu benar. kebijakan. Itu pasal itu benar. Tahu gue ya pasal 1 ayat 1 kebebasan untuk berpikir. Gimana benar? Berpendapat. Enggak tahu Enggak tahu ya. Kebebasan untuk berpendapat, mari kita cari. Betul. Bener kan?
Jangan bilang salah, soalnya iya soalnya dia takut nih hari ini kan gue lagi kayak day one gitu kan, terus kayak Terus gue juga ngamuk DO, mulu. masalahnya gue day one juga. Enggak woi, pasal 1 ayat 1 negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ngomong pasal apa yang ngomongin kebebasan berpendapat. Nanti lagi carinya lah. Iya ya udah lanjut. Kalau menurut gue kebebasan buat gue sendiri adalah bebas untuk berekspresi, bebas untuk berpendapat, bebas untuk menentukan pilihannya. Kadang-kadang kita selalu aja dibatasi sama orang-orang di sekeliling, bahkan sama orang tua sendiri. Ya nggak sih? Iya, tapi ada satu hal yang menurut gue penting walaupun lu merdeka. Kan tadi kita ngomong kebebasan kan. Menurut gue ada satu hal yang perlu dikontrol karena kebebasan itu bisa ngelit lo ke hal-hal yang mungkin haram, mungkin yang menjatuhkan diri lo, ataupun yang kayak kebebasan yang tidak dikontrol itu loh sebenarnya yang pengen diatur sama orang, tapi mereka salah mengartikan jadinya ngelanggar privasi kita, jadinya kemerdekaan itu nggak ada lagi gitu loh. Kayak misalnya ngomong tadi orang tua kan, misalnya pilihan gue let's say gue waktu itu sempet nih sobat, kayak yang bener sobat nggak tuh gue ngomong, kebiasaan banget ngomong sobat. Kayak gue tuh sempet mau kuliah di luar, tapi nggak dibolehin sama orang tua gue karena gue sakit. Sakit itu definisi gue nggak bisa berdiri, kayak gini tuh nggak bisa. Megang botol aqua tuh jatuh gitu loh. Sensor ya yang tadi, gitu. Terus kayak mungkin orang tua gue takut gue kambuh sakitnya, jadi disuruh lah gue kuliah di rumah, maksudnya di kota asal gue, tapi gue nggak mau. Gue tetap kekeh mau ngerantau. Mungkin kan itu sebenarnya itu kan kebebasan gue dong untuk mendapatkan pendidikan kan. Sesuai dengan 28 ayat 3 kebebasan berpendapat gue ingat. Baru nyarinya. Enggak ketemu, enggak ada sinyal. 28 ayat 3 gue ingat. Gitu. Jadi kan itu sebenarnya kebebasan gue dong gitu. Terlepas dari ngomongin kita influence faktor-faktor yang kayak finansial apa segala macam kita sampingkan lah ya, tapi dari faktor kayak kesehatan gue yang dilihat gitu. Maksudnya merdeka menurut gue nggak apa-apa sih, kayak kebebasan gitu ya, tapi harus ada yang ngontrol juga. Nah yang itu menurut gue prinsip lo nggak sih? Kalau lo nggak punya prinsip pasti lo bebas sampai sekarang, bahkan mungkin apa ya, no offense, kayak orang-orang yang menurut gue bebas kayak yang kadang sama orang tuanya tuh yang kayak beneran orang tuanya tuh nggak tahu dia balik kapan, ininya kapan gitu, nggak pernah ada dialog sama orang tua. Menurut gue itu kadang tuh sometimes yang kayak terlalu bebas gitu loh, kayak orang tuanya nggak ngemegang dia lagi gitu, dan anaknya pun bahagia-bahagia aja yang kayak gitu. Padahal kan kita nggak tahu kayak gimana ya. Ada teman gue yang kayak gitu, kasihan. Tapi menurut gue sih kebebasan itu dan batasannya yang nentuin adalah diri lo sendiri. Nah, Gitu. itu kan batas yang nentuin diri lo, prinsip dong berarti jatuhnya, ya kan? Kalau lu nggak berprinsip, menurut gue ya hidup lo jalannya kesana kemari gitu loh. Kayak misalnya prinsip gue balik kuliah, makan, tidur gitu, prinsip gue kayak gitu. Tapi kalau nggak punya prinsip, temen lo yang tiba-tiba siang-siang ngajakin dugem, walaupun nggak mungkin gitu maksudnya, lo pasti bakal ngikut dong. Ya nggak sih, kayak yaudahlah gitu, daripada gue kehilangan teman gue gitu-gitu, ya kan? Orang-orang nggak berprinsip tuh sering kali kayak gitu. Penting sih, kali kalau lu ngerantau atau udah kerja kayak gitu, ya kan? Kalau lu kerja nih misalnya, maksud gue kayak kadang tuh ada kerjaan yang lu bawa ke rumah gitu loh. Tapi kalau lu nggak berprinsip kayak gue nggak mau nih kerjaan ganggu gue, pasti lo kerjain dari sekarang kan, gitu, ya kan? Betul, gue setuju juga. Ya kan? Iya. Anggap kan gak dapet uang lembur lagi, aduh gila. Tapi ngomong-ngomong tentang apa tuh, kebebasan berkarya, kebebasan memilih, kebebasan berpendapat, gue kemarin melihat sebuah kasus ya, satu kasus yang dialami oleh salah satu musisi perempuan. Dia bernyanyi dan dia punya single, dan single gue tahu nih ini ngarah kemana. melejit banget. Kemudian ada beberapa rekan selebritas lainnya ngomen nih, kayak ada yang menghujat dan lain-lain. Nah itu menurut lo itu kritik atau kebebasan berpendapat? Ini orang yang sama kan? Yang lo omong ini apa yang ada di otak gue nggak sih? Iya dong pasti. Iya, Iya vokalis perempuan yang punya single dan dia nggak nyampe nadanya. Iya, gue tahu. Tapi Iya. sumpah ya, gue bukan dari seniman, gue bukan dari kalangan mereka, tapi gue penikmat. Menurut gue wajar sih, maksud gue dia
salah seperti itu gitu loh. Apalagi dia masih dalam tahap berkarir, developmentnya gitu loh maksudnya. Tapi gue nggak menyalahkan mereka yang mengkritik perempuan ini gitu loh, si penyanyi ini, karena kritik-kritik tadi untuk mengkritik atau memberi saran itu ada adabnya gitu loh. Dalam gue sebagai seorang muslim ya gitu maksudnya. Setahu gue tuh, sorry guys, alarm. Setahu gue untuk ngasih nasihat untuk orang itu tuh ada baiknya berdua, ya kan? Kayak emang berdua, nggak di depan orang halayak ramai gitu. Kenapa malu? Jadi menurut gue ya mungkin karena dia artis ya, nggak mungkin dong lu ngasih yang kayak face to face di belakang layar, enggak dong. Kan orang kan kadang ada yang mau panjat kan ngasih kritik. I mean ngasih kritiknya kalau membangun mah nggak masalah. Kayak lu tuh kalau ngasih kritik nggak lu tunjukin salahnya doang, lu kasih tahu lu salah apa, yang bagus lebih baik kayak gini gitu loh. Ya kan? Maksud gue dia kan emang nggak nyampe nadanya, setahu gue teman gue yang pemusisi ngasih tahu ke gue, dan gue tuh kayak baru sadar juga itu tuh bukan nada falset yang dia pakai, dia emang teriak pas di rekaman lagu katanya. Gue dikasih tau sama temen gue yang pemusisi ya gitu, maksudnya yang paham tentang nada. Jadi wajar ketika dia mungkin pas nyanyi live capek men. Gue inget banget ngelihat video TikToknya nih penyanyi emang beneran seharian tuh ada 4 radio apa berapa radio gitu loh, dan dia emang beneran nyanyi live duduk kayak gini men. Kayak maksud gue wajar sih, dan gak bisa gue salahin dua-duanya. Tapi yang ngasih kritik sampai bahkan kayak gue bete banget sih gue ngelihat dia diundang ke acara dangdut. Gue bete banget sih itu, kasihan banget woy mukanya. Gue nggak tega banget. Kayak maksud gue kayak lu penyanyi kagak apa kagak kok ngehina orang kayak gitu ya. Buat nih perempuan, buat si penyanyi perempuan ini naik nyampai di level itu aja tuh susah gitu ya. Lo nggak tahu gitu kerja keras dia, tiap orang tuh punya latar belakang sendiri. Jadi menurut gue kayak kenapa sih butuh disarkas banget gitu loh. Iya, dan menurut gue sih lo boleh banget bebas mengkritik siapapun, lo bebas untuk berpendapat tentang apapun, tapi dengan attitude. Iya, ya, dengan kata gue mah jelek banget karena sih gitu. Kalau misalnya kita berpendapat dengan attitude dan tidak menyakiti satu sama lain, itu menurut gue lebih oke. Kan maksudnya dalam sebuah Pancasila aja coba. Pancasila itu apa aja? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Gue mau salah deh biar jadi duta Pancasila. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Aku nggak tahu 3. biar jadi duta Pancasila. Coba dong. 3. Persatuan bareng lu. 4. Kerakyatan ini dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kekadalan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya di Pancasila pun udah dibahas ya yang nomor 2 ya. Nomor 4 dong. Nomor 2 juga. Oh ya, nomor 2 juga ya. Gitu, dan nomor 4 juga. Jadi ayolah kita sama-sama mentoleransi dan membangun kritiknya tuh. Iya, membangun kritiknya tuh yang membangun. lebih oke, yang lebih enak didengar. Iya, ada isinya gitu ya. Karena kita nggak bisa dong ngontrol perasaan orang. Kayak gue misalkan ngomong kayak outfit lo nih, outfit lo cakep, tapi gue make mukanya yang kayak gimana, jadi dia mikir backhand compliment dong. Tapi gue emang pure ngomong kayak gitu. Ternyata emang si K-nya aja yang kayak lagi tuh hari itu memang bad mood apa segala macam, makanya perasaan nggak bisa dikontrol. Nah sebelum hal itu terjadi ada baiknya gue ngomongnya kayak nanya dulu kabar lo gimana gitu. Gue mau ngasih tahu sesuatu deh ke lo, outfit lo cakep, cuman gue kayaknya agak kurang nih kalau kayak ini. Kan enak ya maksud gue, nih kagak ada angin, kagak ada hujan. Gue nggak tahu sih, tapi dari segi-segi wartawan juga kadang tuh membangun pertanyaannya tuh yang kayak mau nggak, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan orang lain, itu bebas sih, banget. Cuman kalau versi kita berdua kayaknya memang perlu banget berpendapat dengan attitude ya. Gitu. Dipikir 2 kali sih kata gue nih. Sebelum nyubit rasain dulu cubitannya, mau nggak dicubit, kalau nggak mau cubit ya udah diem aja. Tapi kalau menurut kamu kan kalau di Indonesia tuh kalau aku perhatiin khususnya Puan itu ya lebih ke kebebasan berpakaian. Nah menurut kamu, sekolah kemarin tau nggak sih yang anak SMA sampai pindah sekolah gitu gara-gara dipaksa pakai kerudung. Kebetulan benar, gue zaman SMP tuh ngalamin. Jadi gue gue tuh dulu nggak kerudungan SMP awalnya. Kelas 2 gue kerudungan sampai gue SMA, kuliah gue lepas gitu. Kuliah pun gue semester 1 tuh masih pakai, semester 2 gue baru lepas. Itu ceritanya tuh kayak si anak ini tuh beneran dilarang sampai kayak dipanggil ke BK gitu. Seingat gue ya baca beritanya. Sama kayak kejadian gue di SMP. Lu bayangin gue dipanggil ke BK.
gue tuh anaknya nggak pernah bermasalah, kayak gue nurut-nurut aja sama peraturan. Terus tiba-tiba kayak yang dipanggil, ternyata guru agama gue ada di situ, perempuan. Ngomong kalau misalkan kayak kamu kerudungan deh katanya, ini di SMP kita, itu SMP negeri loh posisinya. Terus gue kalau negeri berarti semua agama boleh dong, kecuali kalau lu SMP swasta yang bertuliskan Islam ataupun Kristen ataupun Katolik. Lucu dong masa yang lainnya pakai rok pendek, gue pakai kerudung, aneh dong ya kan. Makanya gue bilang kayak yang gue diem doang tuh, tapi gue nggak cerita ke bonyok gue kan, gue nggak cerita. Terus kelas 1 tuh lewat, kelas 2 gue inget banget gue awal pakai kerudung di depan orang rame. Itu biasanya kita salam-salaman sama guru mau masuk. Lo tau gak gue diapain? Dagu gue dipegang-pegang, muka gue diginiin tuh kan cantik banget Indianya keluar kalau pakai kerudung. Terus gue mulai dari situ tiap di kelas sama itu guru, gue nggak pernah dimacem-macemin. Biasanya tuh gue kayak di macem-macemin gitu loh, kayak di kelas tuh selalu kayak misalnya gue angkat tangan, temen gue nggak ada yang angkat tangan, nanti guru gue nggak jadi nanya. Iya. Kesel gue, kayak pas gue pakai kerudung dia yang kayak gue nggak ada ngapa-ngapain dia manggil gue. Iya. Bete banget. Tapi itu kan jadinya diskriminatif. Diskriminasi. Diskriminasi gitu kan. Ke Kayak gue sebenarnya lu merasa tidak nyaman. Sebenarnya kalau misalnya dilihat sisi agama memang ya, cuman balik lagi kan kenyamanan tuh balik lagi ke setiap orang. Iya, benar bahkan banget. masalah berpakaian ini tuh banyak banget masalahnya. Ada jadinya pelecehan seksual. Iya benar banget. Ada yang ternyata dia pakai baju yang tertutup, mereka mengalami Masih pelecehan tetap, seksual. Ada yang dia di catcalling gitu kan. Gue kalau di Kayak- catcalling lu balesnya gimana? Gue kalau dia assalamualaikumin ya, gue berhenti. Waalaikumsalam bang, kenapa? Gue gituin, diem, nggak berani jawab. Kalau manggil adek biasanya, Iya, gue iya. tergantung konteksnya. Kalau dia manggil adek, gue berhenti juga. Loh, emang satu emak ya? Gue gituin, diem lagi, nggak ada yang berani. Gedek deh. Iya sih, emang kayak Emang harus kayak dilawan gituin ya. Iya, harus dilawan. Ketakutan itu harus dilawan guys. Bener. Dan bahkan kita tuh selalu takut sama diri kita sendiri. Bener sih. Untuk ngasih kepercayaan dan untuk ngasih pendapat ke orang lain gitu. Setuju. Dan sampai akhirnya nih orang-orang yang kena catcalling, kena pelecehan seksual karena ya itu mereka merasa tidak sama dengan orang lain dan ngerasa tidak dihargain. Nah, menurut lo nih, orang-orang dan masyarakat di Indonesia tuh sudah merdeka belum? Secara karakter nih, secara mindset, visi. Kalau gue mau ngomong itu sih tergantung ya, mungkin dari gue yang sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu itu di secara teoritis ya, secara empiris gitu, karena gue nggak melihat langsung terjun ke lapangan, gue nggak tahu apa yang, ya gue masih kurang lah ya untuk berpendapat besar gitu. Tapi correct me if I'm wrong, menurut gue dan in my humble opinion aja sih ini, karena menurut gue kalau bilang mau merdeka mulai dari segi finansial enggak. Segi finansial enggak sama sekali, dari segi ekonomi enggak. Terus kalau misalnya mau dari segi kesehatan, kita aja orang Indo mau berobatan dikit-dikit ke Penang, dikit-dikit ke Jepang, dikit-dikit ke Singapura. Kayak emang ada apa dengan tenaga kesehatan kita di Indonesia? Boleh dong dipertanyakan ya kan? Kayak maksudnya emang kualitasnya beda gitu maksudnya. Sampai mereka yang orang-orang borjua Indo cabut ke luar negeri. Betul. Gitu. Terus kalau misalkan mau dibilang secara pendidikan berarti nyambungnya ke mindset dong. Menurut gue pendidikan tuh belum 100%, belum yang kualitasnya bagus, tapi balik lagi pemerintah pasti berusaha dong ya kan, nggak mungkin nggak ada usahanya kan pemerintah. Tapi one thing for sure yang menurut gue mindset seseorang itu tergantung balik ke pribadinya lagi gitu loh, balik ke pribadinya dan dari lingkungan mereka gitu loh. Karena menurut gue sendiri, orang maupun udah S3 sekalipun, udah PhD menyandang gelar itu, kalau dia berprinsip ataupun pemikirannya kolot, ya udah kolot, nggak bakal bisa berubah. Gelar dan pendidikan tuh sebenarnya bukan ajang untuk pintar-pintaran merubah mindset. Sebenarnya itu tuh ajang kita untuk bertemu orang-orang dengan kelas yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, dan ngedevelop diri kita. Menurut gue itu kalau pendidikan. Gue setuju. Jadi ya kan, benar kan? Gue setuju banget. Karena gini Mil, karena gue ngerasa ketika gini, kalau misalnya dilihat apakah merdeka, sudah merdeka pada tahun 1945. Iya. Dan gue rasa sebenarnya balik lagi
Jujur aja nih, orang Indonesia tuh pinter. Iya, pintar. Pinter. Setuju gue. Setuju banget. Kreatif sih. Macem-macem. Heeh, Sukunya banyak banget. Bener. Tapi lagi-lagi ilmu yang dikasih, apa yang kita beri terhadap orang lain, kadang-kadang kita ya nggak mikir. Kayak ibaratnya edukasi yang disajikan oleh misalnya TV, YouTube, Iya. bahkan Setuju sih. kayak apa yang pemerintah, Influencer gede-gede. Influencer dan Asal sih gue Iya lu ngomongin kan? sama influencer. Karena baru banget kejadian yang gue bikin ngamuk. Kalian pada pasti familiar dong sama Citayam Fashion Week. tapi tunggu ya, nggak semua influencer. Iya, nggak semua ya, tapi ini gue beneran jujur gak apa-apa dah diserang, tapi ini emang ngedirect banget, gue kesel gitu jujur. Karena kayak tadi gue nyinggung, dia artis ini salah menyebutkan Pancasila tapi dijadiin duta Pancasila. Kayak ada temen-temen gue yang hafal banget undang-undang semua segala macam, ikut yang namanya gue lupa lombanya apa, itu ada deh di tiap SMP SMA ajangnya. Emang beneran lombanya tuh kayak yang menurut kamu pasal ini bunyinya apa, itu hafal. Lu bayangin pasal Iya. hafal. Itu mereka gila-gilaan. Maksud gue kenapa itu nggak dijadiin duta Pancasila? Maksud gue kan duta itu kan dia ngebawa kan, ngebawa terus langsung kayak menjual apa yang dia bawa dong, dan melestarikan apa yang dia bawa kan, gitu loh maksudnya. Terus kayak kemarin di Citayam Fashion Week itu seingat gue ada sebuah instansi yang hampir, ataupun gue nggak tahu itu wacana atau apa, tapi itu dijadi highlight di sebuah berita gitu, maksudnya masuk berita kalau misalkan dia pengen nunjuk salah satu anak di Citayam ini untuk jadi duta instansi dia. Dan duta instansinya tuh gue sampai kayak, lu nggak salah men, gue bilang kayak cobalah berpikir 2 kali, cuman bukan karena kayak terkenal atau apapun. Maksud gue kayak mohon banget ya di note nih influencer kalau misalnya dengerin YouTube kita ini ya, kayak kalau lu udah punya influence yang gede, berpikirlah 2 kali gitu loh, karena yang nonton lu tuh bukan anak-anak yang punya pemikiran yang kayak gimana gitu loh, bisa nyerap yang baik, buang yang buruk gitu loh. Mungkin mereka masih anak SD gitu loh. Dan kayak even orang gede sekalipun tuh sometimes ada yang nggak punya kemampuan untuk menyerap yang baik, buang yang buruk gitu loh. Jadinya kasihan sih. Jadi generasi kita gimana gitu loh. Tapi gak tau kenapa ya Mil, ini pandangan gue. Kadang-kadang gue setuju nih dengan orang-orang yang akhirnya misalnya jadi duta apa Pancasila dan lain-lain. Gue justru setuju. Meskipun si eta teh apal-apal teuing gitu nya, maksudnya tidak pantas lah, merasa tidak pantas. Justru menurut gue itu mengubah mindset. Gimana akhirnya mereka bisa menguasai itu Mil. Jadi gini ibaratnya, ngarti cang tantu bisa cang tantu nggak jadi cang tantu tuman cang tantu. Tolong translate subtitle di bawah. Cang tantu. Tolong ya, gue tuh orang Sumatera, gue orang Jambi boy, emak gue India. Gimana gue ngerti Sunda? Gue ngertinya cuman aing mane doang. Sama Tunggu. di dia kemana? Weh. Oh gini. Cuman ai kamu. Tapi ini ada satu quotes yang bagus banget. Ngerti, cang tantu bisa. Ngerti belum tentu bisa, Ya. bisa belum tentu ngerti. Bukan. Ngerti, cang tantu bisa. Ngerti belum tentu bisa. Bisa belum tentu. Tunggu. Bahasa Sundanya dulu ya. Ngerti cang tantu bisa cang tantu ngerti cang tantu nggak jadi cang tantu masagi. Masagi apa? Masagi itu menjadi yang seutuhnya. Jadi kadang-kadang kita tahu teorinya, kita tahu apa yang misalnya di Pancasila satu bla 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 bla, udah tahu kan, maksudnya tahu nih arti dari Pancasilanya, tapi diterapkan nggak gitu. Jadi kayak kadang kita tahu ilmunya tapi kita tidak menerapkan itu di keseharian kita. Bener sih gitu. Jadi menurut gua lu jangan hanya sebatas ngerti, tapi lu harus jadi yang harus jadi manusia yang memang sudah menjalani hal tersebut. Mbak Kuning yang meriguna sancaya bakti, memanusiakan manusia. Gitu. Bener nggak sih itu artinya? Pokoknya unpar banget gue anaknya, gue bawa alma mater gitu, unpar guys. nih. Tapi sumpah ya kayak maksudnya kayak yang sometimes ya yang lagi viral ya, yang lagi viral itu nggak sesuai dengan yang kategori yang ada di yang lu bilang quotes yang tadi, kayak ngerti belum tentu apa gitu, paham gini. Teori praktek mereka tuh nggak pernah di latar belakang gitu loh maksudnya.
kayak ya kali cuy gitu maksudnya. Kayak itu tuh duta sebuah instansi gede loh. Iya sih. Kayak man, for real. Iya Janganlah sih. main-main gitu. Makanya Aneh banget dah. kita sebagai rakyat Indonesia mestinya saling mengingatkan, Iya, saling benar-benar. gotong royong. Ayo Setuju. dong. Kita teh kan adalah negara yang Gotong punya royong. kekuatan untuk saling menolong. Suku kita banyak. Betul. Kayak Saling- keberagaman, jangan sampai orang luar negeri yang malah Betul. menghargai keberagaman kita gitu loh. Dan buat teman-teman yang mungkin masih takut untuk berpendapat, takut untuk bersuara, ayo dong, nggak apa-apa, speak up dengan catatan kalian bisa mempertanggungjawabkan Benar. apa yang kalian ingin sampaikan. Jadi kalau misalnya menurut gue sih, ketika lu pengen berpendapat boleh banget, tanpa menyudutkan. Setuju. Iya, Lu itu yang boleh lebih enak ya berpendapat. ngomongnya ya, Iya. menyudutkan gitu. Iya, lu boleh berpendapat dengan attitude. Lu boleh berpendapat tanpa harus menzolimi orang gitu kan. Nangis nanti kalau bisa dia sholat lu pada kena loh, hati-hati tahu. Ya, dengan catatan ya itu, kita harus menghadirkan diri kita secara full in. Jangan sampai nih kita bacot doang, isinya nggak ada. Iya. Kita bacot doang tapi ternyata tidak muncul respect. Makanya kadang-kadang ada orang yang disegani. Segan tuh bukan karena kita takut, Iya. tapi karena Bener. memang harus dipikir banget. Kita tuh ngomong apa tuh harus dipikir. Karena dia orangnya berisi gitu loh. Gue Iya. lebih prefer diseganin ketimbang ditakutin. Iya Karena kan? kalau lu ditakutin, di belakang lo gue bisa macam-macamin Iya lo kan? dong, ya kan? Dan bahkan bisa diomongin. Iya benar. Gitu. Makanya kalau orang diseganin sih beda gitu loh. Gitu guys. Kayak living in fear, not cool. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berpendapat silahkan banget. Mau mengkritik boleh banget, gak ada yang ngelarang. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa, duh kak, aku takut nih harus cerita di mana, aku harus ngomongnya kayak gimana, kalian boleh banget DM Neira. Iya betul, kalian bisa banget cerita di DM, bisa cerita apapun, feel free aja karena kita berdua dan mungkin teman-teman Neira lainnya juga akan feel free untuk ngedengerin kalian, untuk ngebaca kalian dan mungkin kasih advice juga kalau misalnya kita bisa ngasih advice gitu ya. Karena nggak semua pengalaman itu kita ngerasain, cuman setidaknya kita bisa ngasih mendengarkan. hal yang mendengarkan. Ya, kita bisa jadi orang yang mendukung tanpa harus menjatuhkan. Karena kalau kita mau naik bukan berarti kita harus ngejatuhin yang di bawah-bawahnya dulu kan. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Indonesia yang ke-70. Betul. 7 dong biar kayak Playboy. Selamat ulang tahun buat Indonesia yang ke-77. Semoga Indonesia bangsanya menjadi lebih kuat dan lebih sejahtera ke depannya. Rakyatnya juga. Ngomong see you gede-gede dong. 1, 2, 3. See you. Sampai kembali berjumpa. Jangan lupa untuk follow Neira. Neira underscore-nya 10. Betul. Neira underscore-nya 10. Jangan lupa buat subscribe, buat like dan share dan komen. Dan tentunya kita feel free banget untuk ngedengerin curhatan kalian. Buat kalian. Kira-kira bahasan apa lagi yang menarik ya? Komen di bawah. See you.